Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kalau kita memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus, maka kita akan bertemu dengan hal-hal yang menakjubkan, bahkan hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang berlawanan dengan akal budi kita, berlawanan dengan logika manusia kita. Bahkan sampai dengan hari ini, perkataan-perkataan Tuhan menimbulkan akan perbantahan dalam hidup jemaat, dalam hidup gerejanya. Ada pro dan kontra menyikapi akan satu dua kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya itulah yang terjadi di zaman Tuhan Yesus hidup, ketika dia mengajarkan akan anugerah kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka sulit menerima pengertian akan anugerah keselamatan, karena buat mereka harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah. Mereka harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Rasanya sulit untuk dimengerti bahwa hanya dengan percaya, tidak melakukan apa-apa, kemudian bisa mendapatkan keselamatan. Lalu sebaiknya seperti apa kita menghadapi akan hal-hal yang menjadi kontroversi, bahkan sampai dengan sekarang ini? Kalau dari pengalaman saya, maka tidak ada cara lain. Peganglah kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Janganlah mencoba mengutak-atik firman Tuhan dengan konsep pikir kita sebagai manusia. Biarlah firman menerangkan firman. Dan percayalah bahwa Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, adalah kunci kehidupan, jawaban atas semua permasalahan kita. Kalau sekarang engkau belum menemukannya, bukan berarti itu tidak ada di dalam Alkitab. Hanya engkau belum tahu di mana tepatnya. Tetapi kebenaran firman Tuhan adalah sempurna, utuh, dan menjadi jawaban atas kehidupan kita. Baik hidup kita yang sekarang ini, ataupun hidup kita di dalam kekekalan bersama Tuhan. Salah satu yang kontroversi dalam kehidupan manusia, bahkan orang percaya, adalah soal kelahiran baru. Mari perhatikan bagian ini supaya kita ini bukan hanya mengetahui, tetapi kita mengalaminya dan menghidupinya. Yohanes pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Sudah perhatikan, seorang pemimpin agama. Dia sudah mempelajari akan Taurat dan segala aturannya dan mentaati Taurat sepanjang hidupnya. Dia mempelajari begitu banyak hal untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin agama. Dia bisa membandingkan ayat dari kitab satu dengan ayat dengan kitab yang lainnya. Dia melakukan akan kewajiban agamanya dengan disiplin. Ketika dia mendengar tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ada kegentaran di dalam hatinya. Ada pertanyaan besar di dalam hatinya. Sebagai seorang pemimpin agama, dia tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu di luar kekuatan manusia. Sebagai pemimpin agama, dia ingin tahu apakah Yesus ini membawa agama baru dalam hidup orang Yahudi. Lalu dia juga ingin tahu
apakah Yesus ini membawa kuasa yang lain selain daripada kuasa Allah? Yohanes 3 ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, mengapa pada waktu malam? Karena dia seorang pemimpin agama, dan rasanya malu kalau seorang pemimpin agama datang kepada pendatang baru yang menghebohkan saat itu. Bukan hanya pengajarannya, tetapi mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, dia mengambil waktu di mana tidak banyak orang yang tahu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus dengan suatu kesimpulan. Engkau guru yang diutus Allah, karena tanda-tanda yang engkau buat tidak mungkin kalau tidak dari Allah. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan penyataan dan kesimpulan. Dan Tuhan Yesus tahu keadaan Nikodemus, apa yang dia lakukan, apa yang menjadi kegundahan hatinya, level seberapa dia memiliki pengaruh kepada orang-orang Yahudi di zamannya. Dan Tuhan Yesus memiliki jawaban yang tepat untuk memuaskan akan pertanyaan Nikodemus. Ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus menerima perkataan Tuhan Yesus dengan cara pandang lahiriah. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang rohani, Nikodemus menangkapnya sebagai sesuatu yang jasmani. Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu yang batiniah, Nikodemus mencoba menangkapnya dengan sesuatu yang lahiriah. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan kembali, maka di pikiran Nikodemus adalah aku ini sudah tua, anggap saja dia berumur 60 tahun. Bagaimana aku yang sudah berumur tua ini menjadi bayi kembali? Dan Tuhan tetap menjawabnya secara rohani, secara batiniah. Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat yang ketujuh, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Sungguh penjelasan Tuhan Yesus membingungkan Nikodemus. Apa itu istilah daging? Apa itu istilah roh? Apa artinya dilahirkan kembali? Ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Seseorang yang mencoba mengerti akan kebenaran firman Tuhan dengan logika manusianya akan mengalami kesulitan. Karena firman yang dari roh harus diterima oleh manusia roh. Dan manusia roh yang menerima firman ini yang kemudian akan menerjemahkannya kepada jiwa kita, kepada pikiran kita. Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, aku ini mengatakan hal-hal yang duniawi dan engkau tidak percaya. Apalagi kalau aku mengatakan hal-hal yang surgawi, engkau pasti akan sulit percaya. Padahal engkau adalah pengajar Israel. Ada level atau tingkatan pengertian yang berbeda ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus. Nikodemus yang terbiasa dengan tatanan, aturan, pengajaran yang berulang-ulang dari kitab Musa. Dia ditarik pengertiannya untuk memahami bahwa bukan yang lahiriah tetapi yang rohaniah. Bukan hanya pengajaran bagaimana hidup baik, bukan hanya menjadi taat kepada aturan-aturan agama, tetapi lebih lagi Tuhan Yesus memberitakan tentang kehidupan ilahi, kehidupan surgawi. Tuhan Yesus tidak datang untuk membuat agama, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya. Hubungan manusia yang rusak itu dipulihkannya dengan penebusan darahnya. Dan ketika orang percaya kepada firman lebih daripada yang dilihat oleh mata jasmaninya, maka dia mulai belajar tentang dunia roh. Dia mulai menerima karya pemulihan hubungan ilahi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari jangan hanya puas melakukan akan kegiatan ibadah dan kegiatan agama. Mari alami Tuhan yang hidup, yang berbicara kepada roh kita, dan yang membawa kita pada pengalaman surgawi yang jauh lebih indah, jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.